Nah, melihat pasukan muslim yang sangat-sangat berani ya, yang sangat-sangat siap, akhirnya mental mereka ini menciut teman-teman. Mental para lawan mereka yaitu bangsa Romawi itu menciut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Zakaria Channel. Selamat malam teman-teman, semoga selalu sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menyambung dari penjelasan saya tentang fenomena yang terjadi di bulan Rajab. Kemarin kita sudah membahas ya sepenggal kisah dari Raja Najasyi, ya, seorang raja dari Ethiopia, seseorang yang merindukan sekali kepada Rasulullah tetapi tidak sempat untuk berjumpa dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini ya, saya akan membahas fenomena berikutnya ya teman-teman, yaitu tentang perang Tabuk, yaitu perang yang terjadi di masa kepemerintahan Rasulullah, tepatnya di akhir-akhir menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kita bahas ya teman-teman. Jadi perang Tabuk ini terjadi di tahun ke-10 Hijriah ya, tepatnya di bulan Rajab. Ya tentunya ini masih menyongsong datangnya bulan Rajab ya, yang sangat mulia ini. Di sana juga terjadi sebuah peperangan besar teman-teman. Dan alhamdulillah di peperangan itu kaum muslimin ini meraih kemenangan yang gemilang. Untuk perang ini ya, untuk di perang ini terjadi kurang lebih sekitar 50 hari ya, dengan rincian 30 hari untuk menempuh perjalanan pulang pergi dari Madinah ke wilayah Tabuk, dan 20 hari di medan peperangan teman-teman. Di perang Tabuk ini umat muslim ini dihadapkan oleh Imperium Romawi teman-teman ya. Kaum muslimin ini berperang secara langsung dengan bangsa Romawi, yaitu di saat perang Tabuk ini teman-teman. Setiap insiden atau fenomena kejadian peperangan itu pasti ada pemicunya ya teman-teman ya. Begitupun di perang Tabuk. Di perang Tabuk ini ada beberapa hal yang memicu terjadinya perang ini teman-teman. Tentunya perang ini dilandaskan pada syiar ya teman-teman ya, untuk umat muslim, yaitu mengacu kepada sabda Rasulullah SAW untuk selalu mensyiarkan agama Islam. Dan peperangan itu adalah jalan yang harus ditempuh apabila ada golongan lain ya yang menghalangi dakwah Islam kepada seluruh umat. Nah ini ada tiga hal ya yang harus dipenuhi ya. Yang pertama adalah menawarkan dulu untuk masuk Islam ya secara baik-baik. Kemudian apabila pihak lawan menolak, maka opsi yang kedua yaitu membayar jizyah atau membayar pajak kepada kaum muslim ya, dengan jaminan keselamatan dan kebebasan dalam beragama masing-masing. Dan apabila tetap menolak, maka jalur yang harus ditempuh adalah jalur peperangan. Jadi peperangan di sini bukan bukan semena-mena Islam mendobrak atau menginvasi suatu daerah itu dengan cara peperangan, tidak. Peperangan itu adalah jalan terakhir yang harus ditempuh apabila kedua syarat tadi tidak terpenuhi teman-teman. Fungsinya adalah untuk menghilangkan duri terjal ya, yang menghambat atau yang menghadang jalannya syiar Islam kepada seluruh umat. Nah, pada peristiwa Fathu Mekah ya teman-teman, di tahun ke-8 Hijriah itu umat muslim itu mencapai kemenangan terbesar teman-teman, sampai mereka bisa membebaskan kota Mekah. Saat itu pula banyak sekali warga-warga asli dari Mekah yang dulu memusuhi Rasulullah, termasuk diantaranya adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya beserta istrinya Hindun dan lain-lain, itu dibuat tidak berkutik teman-teman,
Sampai akhirnya mereka pun mengikrarkan keislamannya dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah benar-benar mencapai awal dari kejayaan Islam di peristiwa Fathul Makkah itu. Tetapi ya, ada sebuah negara dikdaya yang lebih besar teman-teman, yaitu negara Romawi di saat itu. Romawi ini menginvasi hampir di seluruh wilayah Syam, di antaranya Palestina, kemudian sampai ke daerah-daerah seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, dan lain-lain teman-teman. Itu di bawah pimpinan bangsa Romawi. Jadi salah satu penyebab terjadinya konflik antara kaum muslimin dengan pihak Romawi di saat itu adalah terbunuhnya salah seorang utusan Rasulullah yang disuruh menyampaikan amanah atau pesan kepada Raja Romawi di saat itu. Utusan tersebut di sana itu dibunuh teman-teman oleh pihak Romawi. Karenanya ini menjadi cikal bakal munculnya sebuah konflik. Tapi di sini bukan berarti dendam teman-teman, ya. Karena di sini berkaitan dengan negara ya teman-teman ya. Jadi di sini itu berkaitan dengan negara, berkaitan dengan syiar Islam. Jadi apabila ada utusan yang terbunuh, maka kewajiban bagi muslim lainnya adalah untuk membela agama Allah ini. Terlebih orang atau utusan yang diutus tersebut itu pastinya membawa amanah dari Rasulullah. Karenanya Rasulullah mengutus anak angkatnya ya, yang dulu pernah diangkat anak sama beliau, yaitu Zaid bin Haritsah, untuk menyerang kekaisaran Romawi di perang Mu'tah teman-teman. Nah, setelah terjadinya perang Mu'tah itu, banyak dari kabilah-kabilah Arab justru malah bergabung atau berkoalisi dengan pasukan muslim dan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar teman-teman untuk mendongkrak Romawi. Mengetahui kekuatan muslim yang kian besar ya teman-teman, tentunya pasukan Romawi juga tidak tinggal diam ya teman-teman ya. Apalagi ada indikasi musuh bebuyutan kedua pihak ini antara kaum muslimin dengan kaum Romawi. Maka Kekaisaran Romawi juga membentuk pasukan khusus yang sangat kuat menurut mereka teman-teman. Sampai pada akhirnya ya, informasi mengenai Romawi itu sampai juga kepada telinga Rasulullah. Saat itu Rasulullah ya cukup was-was ya, karena semua tahu di saat itu Romawi itu merupakan negara dikdaya, merupakan negara superpower, negara yang sangat besar. Apabila sampai mereka itu terjun, ya pastinya Madinah ya, tempat dimana Rasulullah itu memimpin, itu pasti luluh lantak teman-teman. Sampai-sampai ya teman-teman, kekhawatiran mereka ini, mereka itu sampai menaruh prasangka-prasangka yang unik kepada orang-orang yang pendatang. Jadi jangan-jangan itu adalah kelompok dari Imperium Romawi, atau mungkin itu mata-mata Romawi. Jadi mereka sangat waspada sekali teman-teman ya. Tapi sekali lagi, informasi itu belum pasti teman-teman ya. Jadi informasi tentang pasukan Romawi yang mengerahkan pasukan yang sangat banyak itu masih istilahnya kabar burung ya teman-teman. Tetapi tidak ada salahnya juga bagi warga Madinah di saat itu untuk waspada ya, karena kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Karena tahu di saat itu ya, bangsa Arab tahu kekuatan Romawi itu memang luar biasa teman-teman. Tapi akhirnya ketidakpastian itu bisa terbongkar ya teman-teman ya, karena adanya beberapa orang kabilah ya, pedagang minyak, yang memberitahukan atau menginformasikan bahwasanya Raja Romawi saat itu, Heraklius, itu menyiapkan sekitar kurang lebih 40.000 pasukan. Belum lagi pihak-pihak koalisi teman-teman dari Kekaisaran Romawi Bizantium yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Nah, di situ terkumpul pasukan ya, jumlahnya kurang lebih sekitar 200.000 orang teman-teman,
yang siap menggempur umat Islam di saat itu. Tentunya warga Madinah ya, umat Islam juga tidak tinggal diam teman-teman. Mengetahui adanya informasi ya bahwasanya pihak Bizantium Romawi mengerahkan sekian banyak pasukan, tentunya Rasulullah pun menginfokan ya, mengiklankan kepada bangsa muslim ya, bangsa muslim, umat muslim untuk berjihad di jalan Allah. Dan di saat itu terkumpullah sekitar 70.000 orang teman-teman. Nah, kemudian di situ dengan kedermawanan yang luar biasa ya, Utsman bin Affan ini menyumbang ya, sekitar 4.000 dirham teman-teman, dan juga 1.000 ekor unta untuk keperluan transportasi di kala peperangan. Setelah terkumpul pasukan dari pihak muslim yang hanya sekitar 70.000 orang ya, akhirnya Rasulullah memutuskan ya bahwasanya di hari itu mereka harus berangkat menuju ke lembah Tabuk untuk bertemu dengan kekaisaran Romawi Bizantium ya, dipimpin oleh Raja Heraklius. Nah, di sana mereka kedua kelompok tersebut bertemu teman-teman. Setibanya di lembah Tabuk tersebut teman-teman ya, Rasulullah ini berpidato ya, memberi semangat, mengobarkan semangat para mujahid-mujahid muslim, calon-calon syuhada muslim ini dengan kalimat-kalimat yang tentunya sangat menggairahkan semangat mereka ya. Nah, di sini pasukan Romawi itu sebenarnya nyalinya mulai menciut teman-teman. Ya, apalagi di sini ada seorang sahabat Rasul yang memang sangat lihai, sangat berani, bahkan keberanian beliau itu setara dengan keberanian 1.000 orang pria teman-teman. Siapa dia? Yaitu Zubair bin Awam. Ya, di situ beredar kabar ya, di situ beredar kabar bahwasanya apabila ada di antara kaum muslimin yang maju duluan ya, jadi ini pasukan muslim, di sini pasukan lawan ya. Ini belum terjadi peperangan teman-teman. Zubair bin Awam itu seorang diri teman-teman. Ciri khasnya Zubair itu apabila beliau berperang, beliau menggunakan baju berwarna kuning ya. Di belakang di belakang pundaknya sini ada tombak kecil 2 yang digunakan untuk menghabisi lawan tentunya, dan juga sebilah pedang teman-teman. Dia itu sendirian teman-teman. Dari kabilahnya muslim ini dia jalan menuju ke depannya ini pasukannya Romawi, jalan-jalan sambil memainkan pedangnya seperti itu. Memang keberaniannya sudah luar biasa teman-teman, karena keyakinan akan mati syahid itu luar biasa teman-teman di dalam hatinya Zubair. Makanya Zubair sangat memburu itu, sangat mencari itu. Nah, melihat pasukan muslim yang sangat-sangat berani ya, yang sangat-sangat siap, akhirnya mental mereka ini menciut teman-teman. Mental para lawan mereka yaitu bangsa Romawi itu menciut teman-teman. Mereka banyak yang berpencar, berlarian ya, mulai berlarian mencari perlindungan masing-masing teman-teman. Mereka membuat kelompok-kelompok ya untuk persiapan melarikan diri apabila terkena serangan. Karena gini teman-teman, jadi di pihak muslim itu mereka sama sekali nggak pernah takut kematian. Mereka justru malah mencari, karena mereka tahu bahwasanya kalau mati syahid itu derajatnya terangkat, diletakkan di surga Firdaus dan lain-lain. Sedangkan bangsa lawan atau pihak lawan itu justru malah takut dengan kematian. Bayangkan, yang ini tidak takut, yang ini agak takut dengan kematian. Meskipun jumlah mereka ini lebih besar, tapi nyali mereka kecil, menciut. Sampai pada akhirnya diputuskanlah untuk berdamai teman-teman. Jadi keduanya berdamai, bangsa Romawi siap untuk membayar upeti kepada kaum muslim. Gitu ya teman-teman.
Nah, ringkas cerita di sini otomatis ya, karena nyali dari bangsa Romawi itu menciut, tentunya pertempuran ini tidak jadi terlaksana teman-teman ya, tidak jadi seru seperti di perang Badar teman-teman, karena mereka dengan sukarela, dengan rasa ketakutan yang luar biasa, mereka lebih memilih untuk membayar upeti atau membayar jizyah kepada Rasulullah, sehingga umat muslim meraih kemenangan yang sangat mudah tanpa harus berperang gitu ya teman-teman. Jadi ini menarik sekali, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang insya Allah bisa kita petik ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.